wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Vinda Lustari dari SMPN 1 Bongas. Hari ini kita akan membahas mengenai pemanasan global. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemanasan global, yuk langsung aja kita lihat videonya. Materi pemanasan global yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai penyebab baik dari segi lingkungan atau penghuninya dan dampak untuk makhluk hidup dan lingkungan serta solusi bagi lingkungan dan cara menurunkan produksi CO2. Berikut saya tampilkan perubahan suhu rata-rata di Indonesia. Bisa dilihat berdasarkan grafik. Suhu rata-rata di Indonesia dari tahun 2010 ke tahun 2021 itu mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa di Indonesia pun terjadi pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor alam, yang kedua adalah penghuninya. Faktor alam yang menyebabkan pemanasan global adalah efek rumah kaca yang memang terjadi secara alami di bumi. Efek rumah kaca inilah yang menyebabkan bumi itu bisa dihuni oleh manusia dan hewan. Nah, yang kedua adalah faktor yang berasal dari penghuninya, yaitu terjadi karena aktivitas yang dilakukan oleh para penghuni bumi. Ya, bisa terjadi karena kebakaran hutan, kemudian penggunaan gas-gas yang mengandung CFC dan HFC, dan juga bisa berasal dari faktor pertanian karena menggunakan pupuk kimia secara berlebihan. Kita akan membahas mengenai efek rumah kaca yang memang terjadi secara alami di alam. Efek rumah kaca terjadi secara alami. Proses ini merupakan pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Gas-gas apa saja yang menyebabkan efek rumah kaca, yaitu ada gas karbon dioksida, gas dinitrogen oksida, gas metana, uap air, CFC, dan belerang dioksida. Berdasarkan grafik yang diperoleh dari BMKG, konsentrasi karbon dioksida dari tahun 2014 ke tahun 2021 itu mengalami peningkatan. Begitu juga dengan konsentrasi gas metana dari tahun 2014 ke tahun 2021 juga mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa gas-gas penyebab rumah kaca semakin banyak terdapat di atmosfer kita. Efek rumah kaca terjadi secara alami di bumi. Sinar matahari yang diradiasikan ke bumi akan dipantulkan kembali oleh bumi keluar. Namun dengan adanya gas-gas efek rumah kaca, ada sebagian sinar yang seharusnya dikeluarkan dari atmosfer bumi kembali dipantulkan ke dalam bumi. Itulah yang menyebabkan bumi memiliki suhu yang hangat sehingga bisa dihuni oleh makhluk hidup. Dengan bertambahnya gas-gas efek rumah kaca di atmosfer bumi kita, maka akan semakin sedikit sinar radiasi matahari yang bisa dikembalikan keluar, yang dipantulkan keluar. Jadi lebih banyak sinar matahari yang dipantulkan keluar angkasa namun menabrak gas efek rumah kaca dan kembali lagi ke bumi sehingga suhu bumi semakin panas. Dampak efek rumah kaca yang kita rasakan adalah pemanasan global, mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem, dan naiknya tinggi permukaan air laut yang disebabkan mencairnya es di kutub. Kemudian tingkat keasaman air laut pun akan meningkat. Dampak pemanasan global yang pertama adalah cuaca ekstrim dapat melanda bumi berupa hujan
hujan yang sangat lebat disertai badai atau kekeringan yang berkepanjangan. Pemanasan global juga menyebabkan mencairnya es di kutub, sehingga menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Dengan naiknya permukaan air laut, kawasan dataran yang rendah akan tenggelam dan terjadi banjir akibat air pasang di daratan. Pemanasan global juga berdampak pada sektor pertanian. Cuaca ekstrim yang diakibatkan oleh pemanasan global menyebabkan beberapa wilayah pertanian mengalami kekeringan ketika musim kemarau datang, sehingga tanaman-tanaman pertanian pun akan rusak. Ketika musim hujan datang, sebagian wilayah pertanian pun akan mengalami banjir sehingga gagal panen. Pemanasan global menyebabkan hilangnya terumbu karang, kepunahan spesies semakin meluas, populasi penguin di Antartika berkurang, populasi beruang kutub di kutub utara pun berkurang. Bagi kesehatan manusia, pemanasan global menyebabkan berkurangnya perlindungan dari bahaya radiasi sinar UV, meluasnya penyebaran penyakit, meningkatnya kasus penyakit yang diakibatkan cuaca panas, meningkatnya kasus alergi dan penyakit pernapasan karena udara yang semakin hangat, dan meningkatnya penyakit infeksi. Usaha kita untuk menanggulangi pemanasan global adalah dengan menggunakan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, mengurangi deforestation atau mengurangi penggundulan hutan, mengurangi penggunaan produk yang mengandung CFC dan HFC, dan melakukan penghijauan. Kini telah hadir refrigeran hidrokarbon yang dapat menggantikan CFC dan HFC yang lebih ramah lingkungan.